warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di majelis ilmu. Kita masih bisa bermuhajahah, kita masih bisa bermujalasah, dan kita masih bisa hadir di masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga kita dengan mengkaji ilmu, bertambah ilmu, bertambah pula keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya bertambah keimanan dan bertambah pula semangat mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kelak kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul husna darinya dan dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma. Para santri yang rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada bab ketiga, melanjutkan bab ketiga, yaitu pada poin ke-10 dan 11. Kita bahas 2 poin saja. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wal 'ashiru, yang ke-10. Idza sami'a asy-syaikha yadhkuru hakaman fi mas'alatin aw faidatin aw yahki hikayatan. Yang ke-10 yaitu ketika seorang murid mendengarkan gurunya yadhkuru hakaman, mendengarkan satu hukum fi mas'alatin, dalam satu masalah, au faidatin, atau faidah-faidah, keutamaan-keutamaan, au yahki hikayatan, ataupun seorang guru tersebut menceritakan satu cerita, au yunsidu syi'ran, ataupun seorang guru lagi membacakan syair, wa huwa yahfadhu, dan
yang menuntut ilmu ini, sedangkan yang menuntut ilmu menghafalnya, sudah hafal gitu. Wa huwa yahfadzu dzalika, sedangkan kau sudah menghafalnya. Asgha isgha mustafidin lahu fil hali. Asgha di sini diartikan sangat baik untuk mendengarkannya. Isgha mustafidan, untuk memperhatikannya dengan baik, mendengarkannya dengan baik. Fil hali, ketika dalam kondisi tersebut. Muta'atishan, apa ya muta'atis itu kan kata-kata dari ta'atas itu haus gitu, seakan-akan dia butuh ilmu tersebut gitu, seakan-akan dia ingin mengambil ilmu tersebut. Faraha bihi ka'anna lam yasma'hu qattun. Nah, seakan-akan dia berbahagia, dia bergembira, seakan-akan dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Maksudnya apa ini? Dari nas yang poin ke-10 ini, bahwa kita diingatkan oleh Imam Hasyim Asy'ari, para pelajar, para murid, apa yang diingatkan? Yang diingatkan ketika ada seorang guru menyampaikan salah satu penjelasan atau bercerita tentang satu cerita, ataupun menjelaskan hukum dari satu permasalahan, ataupun apa tadi, sedang membacakan syair, sedangkan para muridnya sudah hafal, sedangkan santrinya sudah hafal. Apa yang dilakukan? Asgha isgha mustafidillah, dengerin dengan baik, walaupun yang dibacakan oleh seorang guru sudah kita hafal, sudah paham di luar otak, di luar kepala, walaupun sudah kita ulang-ulang berapa kali, tetapi ketika ada yang menyampaikan, seorang guru menyampaikan hal tersebut, maka diperhatikan. Itu isgha mustafid, itu dengarkan dengan baik gitu. Ya seakan-akan mendengarkannya itu penuh apa ya, rasa semangat gitu, mu'tazilah itu, dan bergembira, seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Tuh kan lam yasma'hu qattun, seakan-akan dia belum pernah mendengar sebelumnya. Nah itu yang disampaikan oleh qala Atha rahimahullah ta'ala. Imam Atha mengatakan, semoga Allah merahmatinya, inni sesungguhnya aku la asma'ul haditsa minar rajuli, mendengarkan hadis dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi minhu, dan Imam Atha ini a'lamu, lebih mengetahui banget dari orang yang membaca hadisnya. Fa urihi min nafsi inni la uhsinu minhu syai'an. Nah, yang saya sikap, yang aku sikapi terhadap hal tersebut adalah la uhsinu, aku tidak lebih baik darinya gitu. Minhu syai'an itu sesuatu, aku tidak lebih baik dari sesuatu darinya gitu. Maksudnya Imam Atha tetap mendengarkan ketika hadis itu disampaikan, walaupun Imam Atha mengetahui banget, alam itu kan dia yang paling mengetahui, dia yang paling berkecimpung di bidang tersebut gitu. Wa anhu qala, masih dalam perkataan Imam Atha, inna ba'da subani liyatahaddatsu bihaditsin, ada beberapa pemuda yang menyebutkan hadis, yang membacakan hadis. Fa asma'u lahu, maka aku mendengarkan hadis tersebut. Ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku belum pernah mendengarnya. Walaqad sami'tuhu qabla an yuladu, ya walaupun aku mendengarkannya sebelum yang membacakannya itu lahir, dilahirkan gitu. Ya, berarti kan ini masih orang yang membacakan hadisnya masih muda.
itu Imam Atha, sedangkan Imam Atha lebih tua dari yang membacakan hadis. Imam Atha sudah paham banget seperti apa gitu maksud hadis tersebut, maksud apa yang disampaikan orang tersebut. Bahkan dia udah ngerti orang yang sebelum lahir gitu, sudah ngerti sebelum orang yang dibacakan itu lahir. Artinya kan Imam itu tetap memperhatikan. Ya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi jangan sampai kita menyepelekan satu ilmu. Udah jadi itu lagi. Paling yang disampaikan guru itu lagi. Paling yang disampaikan guru ini lagi. Itu udah hafal. Saya udah paham banget luar kepala. Itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu di antara adab seorang murid terhadap gurunya. Ketika guru membacakan apapun itu, walaupun itu sudah bagi kita, menurut kita sudah di luar kepala, tapi dengarlah sebagaimana Imam Atha mendengarkan orang yang membacakan hadis, seakan-akan dia belum pernah dibacakan, seakan-akan dia belum pernah mendengarnya sama sekali dalam hidupnya. Itu kurang lebih. Fa inna sa'alahu shaykh inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi. Nah, ketika seorang guru ditanya inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi, ketika seorang murid ditanya oleh seorang guru an hifdhihi, tentang hafalannya, fala yajibu bina'am, jangan jawab iya, na'am, lima fihi minal istighna'i an syai'i fihi, karena yang demikian itu istighna, apa ya istilahnya, tidak butuh dari seorang guru gitu. Wala yaqul, dan jangan kalian mengatakan juga la, tidak gitu, nggak usah gitu, nggak perlu. Lima fihi minal kadhib, yang hal demikian itu jatuhnya pada bohong. Bal yaqul, akan tetapi katakanlah, uhibbu an asma'aha minasy, aku akan mendengarkan dari guru, au an astafida minhu, aku akan mempelajarinya dari engkau gitu. Maksudnya apa ini dari perkataan ini? Ketika seorang guru, seorang syekh mengatakan, kalian sudah hafal semua? Sudah hafal ini? Kalau memang sudah hafal, jangan jawab na'am. Kalau memang belum hafal, jawab kalau sudah hafal, jangan jawab na'am. Jangan juga jawab la. Tapi apa yang dijawab? Ahabbu an asma'ahu, aku suka mendengarkan perkataanmu. Maksudnya ketika ditanya oleh seorang guru, ketika ditanya oleh seorang masyayikh, ya kita menerima lapang dada, menerima dari nol lagi gitu. Bukan, oh saya udah hafal ini kok. Itu diantara adab yang disampaikan oleh Imam Hasyim Asy'ari. Itu di poin ke-10. Kita lanjut ke poin ke-11. Wal hadi asyar, adab seorang murid terhadap gurunya yang ke-11. An la yasbiqa syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin wala yusawiqahu minhu. Di antara adab seorang murid terhadap gurunya, an la yasbiqa, seorang murid hendaknya tidak mendahului gurunya ila syarhi mas'alatin, dari penjelasan salah satu masalah, au jawabi su'alin, ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan, wala yusawiqahu, ataupun menyamakannya, berbarengan gitu. Isawiqahu minhu itu berbarengan menjawabnya, tidak boleh mendahului menjawabnya dan tidak boleh berbarengan. Wala yadhhar ma'rifatahu bihi au idrakahu lahu, maka jangan menampakkan pengetahuannya, au idrakahu, atau rasanya. Wala yaqta'u 'ala syaihi kalama ayya kalamin kan, jangan juga memotong pembicaraan ketika guru sedang menjelaskan. Wala yusabiqahu bihi, ataupun mendahuluinya
wala yusawiqahu ataupun menyamakannya, berbarengan, bal yasbiru akan tetapi bersabar, hatta yafragha syaihu sampai seorang guru itu setelah selesai menjelaskannya, min kalamihi dari perkataannya, tumma yatakallam kemudian seorang murid baru berbicara. Ini diantara adab dari majelis ilmu, diantara adab-adabnya tadi jangan kita memotong pembicaraan ketika seorang guru tadi, kecuali diizinkan di ini, wala yatahaddatsu ma'a ghairihi. Nah, jangan juga ngobrol, berbicara ma'a ghairihi bersama yang lainnya, wa syaihu yatahaddatsu ma'ahu sedangkan guru sedang menjelaskannya, au ma'a jama'atil majlisi ataupun bersama jamaah majlisnya, lagi ada kajian, lagi ada majelis ilmu, lagi belajar, guru sedang menerangkan sesuatu, wala yatahaddatsu jangan berbicara kecuali sudah diizinkan. Wal yakun duhnuhu hadiran fi juhatis syaikhi akan tetapi hendaknya lah duhnuhu fokus konsentrasi gitu, hadir di majelis tersebut, fi juhatis syaikhi melihatkan, memperhatikan gurunya, bihaitsu idza amrahu bi syai'in. Nah, kecuali idza amrahu amrahu bi syai'in diperintahkan, disuruh, silahkan Nabi sampaikan apa yang kamu sampaikan, silahkan Jaki berbicara gitu. Kalau sudah dipersilahkan boleh. Au sa'alahu an syai'in ataupun bertanya tentang sesuatu, au asyara ilaihi ataupun sudah diberi ditunjuk tadi ya, lam yujihu illa in adah thaniyan dan jangan mengulanginya kedua kalinya, cukup sekali saja gitu. Nah, itu diantara yang poin ke-11. Jadi kalau poin ke-11 intinya masih dalam adab ketika majelis ilmu, terlebih pada sikap kita ketika seorang guru, seorang masyayikh, seorang syekh menjelaskan satu penjelasan, kita sebaiknya diam, tidak berbicara dan tidak ngobrol kecuali sudah diizinkan, kecuali sudah dibolehkan untuk berbicara, silahkan berbicara. Itu diantara adab-adab seorang murid terhadap gurunya menurut Syekh Imam Hasyim Asy'ari. Mungkin cukup 2 poin saja ya. Jadi intinya dari apa yang kita sampaikan ini, marilah kita beradab walaupun sedikit demi sedikit disampaikannya, walaupun tahap demi tahap disampaikannya. Harapannya bukan hanya disampaikan saja, bukan hanya didengarkan saja, tetapi bisa menjadi semangat bagi kita, bisa menjadi aplikator di dalam kehidupannya, bisa menjadi diamalkan di dalam kesehariannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil lil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathan qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.